Oke, halo teman-teman. Buat sesi hari ini, sesi listening Ramadan IELTS session dengan Sir Adib akan dibawakan oleh Kak Gita ya sebagai MC. Buat Kak Gita, boleh dimulai Kak? Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat sore buat kita semua, buat kalian semua Barasian yang udah bergabung. Mau ngasih tahu dulu nih, gimana puasanya hari ini? Masih semangat nggak buat belajar listening sama kita hari ini? Atau malah udah kepikiran pengen buka pakai apa nih? Eh, Oke. Sebelumnya, sebentar ya. Ini kenapa gini? Oke, sebelumnya buat yang baru pertama gabung nih sama kelas kita hari ini, kita mau ngasih tahu kalau kelas ini diadakan oleh Bansa Foundation, di mana kita adalah eh, tempat pelatihan bahasa Inggris dan juga untuk tempat tes bahasa Inggris seperti IELTS, PTE, TOEFL, dan masih banyak lagi. Dan juga untuk kelas hari ini disponsori oleh Loom Indonesia, di mana Loom Indonesia merupakan platform untuk latihan latihan simulasi tes bahasa Inggris, mulai dari IELTS, TOEFL, semua kalian bisa coba di sana. Jadi buat teman-teman yang pengen latihan dulu sebelum official testnya, bisa banget coba di Loom Indonesia ya. Oke. Untuk kelas hari ini, mungkin udah semuanya udah tahu kalau kita bakal bahas listening dengan Sir Adib, di mana kita bakal belajar trik-triknya dan juga em, kita bakal dengar kelas dari Sir Adib. Untuk Sir Adib mungkin udah siap buat mulai kelasnya? Oke, Sir Adib, time is yours, silakan. Cek cek. Halo, apakah suara saya kedengaran dengan baik? Kedengaran Sir Adib. Oke, sebentar ya, izinkan aku untuk share screen dulu sebentar. Dan mungkin sambil aku share screen, em, mungkin teman-teman kemarin sudah mempelajari beberapa skill yang berhubungan dengan IELTS, yaitu skill reading dari Sir Denny. Jadi mungkin aku bisa recap sedikit dulu tentang em, reading skill yang paling harus di-highlight. Dan karena hal ini juga bakal berhubungan dengan listening. Nah, kebetulan listening itu memang skill pertama yang akan kamu kerjakan di dalam Kemana? soal IELTS. Akan tetapi, bukan artinya tidak berhubungan Taruh. sama sekali dengan skill-skill yang lainnya. Contoh ya, misalnya di dalam reading section, um, ada dua skill yang akan selalu kepake, mau itu dari awal um, passage 1 sampai passage 3 atau soal pertama bahkan soal terakhirnya, yaitu kemampuan skim reading dan scan reading. Nah, banyak yang menganggap kalau ini adalah skill yang sangat eksklusif cuma untuk di reading aja. Mentok-mentok ada di soal lain itu paling ada di soal seperti writing, karena kita butuh baca juga di sana, ya kan, saat kita lagi proofreading tulisan kita. Nah, menurutku ini merupakan bukan kesalahan ya, tapi kekeliruan nih. Karena ternyata listening juga em, bakal dapat benefit loh kalau kita gunakan skim reading dan scan reading kita. Nah, di sini aku akan jelasin nanti gimana caranya mengimplementasikan kemampuan skim reading dan scan reading kita di dalam soal listening juga biar bisa level up skornya. Oke, nah sebelum itu mungkin kita pelajari dulu sedikit tentang IELTS listening ini. Jadi beberapa poin yang teman-teman bisa ingat mengenai IELTS listening itu pertama adalah IELTS listening itu adalah section pertama dari tes IELTS. Oke, jadi tes IELTS itu ada 4 section. Section pertama itu pasti listening. Section keduanya reading dan section ketiganya baru writing. Nah, terus section keempatnya apa? Of course, it's speaking. Cuman, dan ini this is a big exception by the way, speaking itu biasanya dilakukan terpisah dari soal-soal seperti listening, reading, dan writing. Makanya disebut sebagai speaking test, sedangkan tes yang tiga skill ini
disebut sebagai written test atau tes tertulis. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar ada istilah written test di dalam IELTS, itu bukan writing test, oke? Itu bukan soal di mana kamu harus tulis, tapi di situ adalah soal yang soalnya itu tertulis, gitu ya. So written and writing beda. Jadi ingat lagi, kalau written test itu adalah tes listening, reading, dan writing. Bukan cuman writing saja. Jangan sampai kita salah kaprah. Dan kalau dilihat-lihat secara grammar, betul ya, written itu artinya tertulis ya. Writing artinya menulis. Nah, jadi bahkan sebelum masuk IELTS saja udah lari ke grammar kita nih. Waduh, makin lapar gak tuh? Oke, so ya, itu hal pertama yang harus kita ingat bahwa listening adalah section pertama dari IELTS test. Kedua, dia terdiri dari 40 pertanyaan dan dibagi menjadi 4 bagian atau 4 section. Oke, ini sama seperti reading. Kalau di reading, however, mereka dibagi menjadi 3 passage, 3 section. Kalau di listening dia ada 4 section. Jadi masing-masing section akan ada sekitar 10 pertanyaan. Dan itu yang nanti bakal kita coba bongkar sama-sama. Oke, gimana caranya soal listening IELTS itu membagi pertanyaan-pertanyaan di dalam keseluruhan soalnya. Kemudian tidak seperti tes section lainnya, listening test itu hanya berjalan sekitar 30 menit saja. So it's not really that long. Jadi untuk teman-teman yang takut banget dengan listening, ingat aja listening itu cuma 30 menit. Now, at the same time, kalau teman-teman justru punya masalah kayak aku gak terlalu cekatan nih kalau masalah listening, aku butuh waktu yang sangat lama biar bisa memahami listening, it might be a problem for you, karena 30 menit itu benar-benar sangat singkat menurut aku. Oke, dan scoringnya juga lumayan straightforward sebenarnya. Semakin banyak kamu dapat nilai yang benar, semakin tinggi nilai kamu. Oke, semakin banyak soal yang benar yang kamu jawab, semakin tinggi nilai kamu. Jadi tidak seperti soal writing dan speaking yang sangat kualitatif, soal listening itu sangat kuantitatif. Nah, dan aku punya 3 cardinal rules yang selalu aku ajarin ke setiap students di dalam IELTS, terutama IELTS listening nih. Pertama, cardinal rules-nya itu adalah you should always read and listen to the instruction. Mau instruction itu tertulis ataupun terucap, harus dibaca dan didengar. Karena kalau kita nggak cekatan ya dalam melihat instructionnya ini, jawaban yang sebenarnya benar itu bisa salah. Dan aku bakal tunjukin gimana kok bisa sih, walaupun rasanya aku udah benar semua, saat jawabnya aku udah paham banget isi audionya, kok aku bisa salah. Nah, semua itu karena kita tidak menjawab soalnya sesuai instruction. Oke? Aturan kedua atau rules kedua. You should always take notes when you cannot keep up. Nah, ini maksudnya apa nih? Jadi, beberapa soal listening kadang akan terlalu sulit untuk di follow up untuk beberapa speaker. And this is true for some speakers who are in the level of B2 or B1. Jadi bakal ada bagian-bagian soal-soal tertentu yang sangat sulit di keep up karena kalian harus multitasking sampai 3 hal. Pertama, baca soal. Kedua, prediksi soalnya. Ketiga, dengerin soal audionya. Jadi, ya, susah banget untuk multitasking. Jadi, saat hal ini terjadi, jangan panik. Yang kita harus lakukan seharusnya ya malah adalah take notes atau mencatat. Nah, tapi mencatatnya juga nggak boleh sembarangan. Mencatat di dalam IELTS listing itu tidak sama seperti kita mencatat notulensi itu ya. Kita nggak nyatat semuanya. Kita cuma nyatat informasi-informasi pentingnya. Dan itu bakal kita latih juga hari ini. Dan terakhir, you should always attempt every answers. Kerjakan semuanya. Walaupun kita nggak tahu jawabannya apa. This is not something that I should say, tapi kalau misalnya kamu udah selesai menjawab semua soal yang bisa kamu jawab dan ada tersisa kayak 3 atau 4 sedangkan waktunya tersisa 1 menit, tidak ada waktu lagi untuk menentukan jawaban yang benar, yang harus kamu lakukan adalah jawab saja 3 jawaban kosong tersebut karena di dalam IELTS listening sebenarnya di semua IELTS ya tidak ada penalty nilai. Jadi kalau kamu salah jawab gak ada pengurangan nilai. Jadi ya give it a go aja. Just be YOLO aja gitu. Nah, untuk format di dalam IELTS listening, seperti yang tadi aku sebutin lagi, bakal ada 4 section. Nah, di 4 section ini sebenarnya quite straightforward and quite easy to memorize karena patternnya lumayan jelas. Jadi kalau kita lihat di sini, section pertama adalah sebuah conversation between two people set in an everyday social context. So, ya, cuman sebuah conversation, artinya ada 2 orang yang ngomong, dan konteksnya lumayan simple, yaitu
bahasan sehari-hari, social context, everyday social context. Nah, kalau section kedua itu adalah sebuah monolog. For some people, it might be harder for them to um, approach questions that are monologue because monologue kadang punya informasi yang lebih compact gitu ya, yang lebih banyak detailnya dibandingkan dengan conversation. Nah, maksudnya seperti apa nih? Kalau di conversation, kita bakal punya multiple chances, multiple opportunity atau kesempatan yang lebih dari satu untuk menemukan jawaban sebenarnya. Contohnya misalnya, speaker pertama menyebutkan satu tanggal 20 Januari misalnya. Dia nyebutin jawaban 20 Januari dan itu adalah jawaban soalnya by the way. Kadang kita lagi nggak login bener gitu ya, kita kadang nggak fokus, apalagi gara-gara puasa gitu ya. Dan tiba-tiba dia kelewatan aja. Januari, tapi tanggal berapa tadi ya disebutinnya? So, this is also relatable for some people dan aku juga melakukan hal yang sama dulu. Dan saat ini terjadi, biasanya second speakernya bakal reaffirm those information, bakal konfirmasi ulang informasi tersebut. Em, tanggal 25 atau tanggal 20 yang tadi? 20 Januari. So there are multiple times or multiple chances for those answer. Jadi kamu kalau kelewatan satu soal aja, satu kali pendengaran gitu ya, masih bisa dibantu sama conversation-nya. Nah, cuman kalau dimasuk di dalam monolog, itu nggak ada biasanya. Kalau di dalam monolog, bentuk kalimatnya, bentuk penjelasannya itu bakal seperti ini. General information followed by specific information. Nah, itu gimana tuh bentuknya? Jadi kalau general information, most of the time, bentuknya bakal seperti statement biasa, statement umum, dan baru akan di follow up dengan statement yang lebih spesifik. Biasanya merupakan reason. Contoh misalnya, all students, saat dia lagi memberikan monolognya ya, dia bilang seperti ini. All students should go back to their dormitory on 20th of January, misalnya. Nah, setelah kalimat tersebut diucapkan sama dia, dia biasanya bakal follow up with reasons. Every student should go back to their dormitory on 20th January. This is because the test will be held blah 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 blah. So it looks like that. General statement and then followed up with specified information. Nah, karena informasinya compact, cuma satu orang aja yang ngomong, sometimes if you missed it, you will not get any other chances. Nah, untuk soal-soal seperti ini, saran aku adalah fokus ke makna, fokus ke konteks, jangan fokus ke kosakata. Karena justru kalau kita fokus ke kosakata, kita yang bakal um, kita yang bakal kena distraksi. Itu. Nah, untuk section 3 dan section 4, as you can see, sama juga conversation and monologue. Cuman kali ini konteks yang berbeda. Kalau di section 3 dan 4, yang bakal kita sering temukan itu adalah soal-soal yang berhubungan dengan education or academic subject. Jadi bakal berhubungan dengan konteks-konteks akademik semua. Kalau di section 1 dan section 2 itu everyday life conversation gitu ya, hal-hal yang sangat umum. Section 3 dan section 4 akan sangat-sangat akademik. Seperti itu. Nah, itu pembahasan tentang format IELTS listening. Terus gimana dengan jenis-jenis soalnya? Jadi jenis-jenis soal IELTS itu random sebenarnya ya. Mereka tidak menggunakan pattern yang selalu sama. Kadang bakal diubah-ubah sedikit juga. Tapi ada beberapa pattern yang bisa kita follow. Seperti misalnya di part 1 akan lebih sering ada soal note completion daripada yang lain. Dan juga di part 4 sama lebih banyak note completion ketimbang multiple choices dan semacamnya. Dan yang pada intinya adalah kita nggak bisa me- em, kita nggak bisa rely ya pada pattern yang akan muncul pada soal-soal tersebut, sehingga yang harus kita lakukan adalah memahami kalau misalnya ketemu jenis-jenis soal tertentu kita harus ngapain gitu. Nah, walaupun sebenarnya lebih ya dari jumlah soal yang ada di sini, sebenarnya soal listing else itu. Tapi kalau misalnya dijadiin satu, dikategorikan, kita bisa menemukan bahwa yang harus kita lakukan tuh pertama, multiple choices. Nah, multiple choices tuh ada banyak jenis juga. Dia ada multiple choices yang bertujuan menjawab pertanyaan, ada multiple choices yang bertujuan untuk melengkapi informasi. So, quite a lot. Tapi nggak merubah fakta kalau itu multiple choices. Dari multiple choices itu tipsnya itu cuma satu, yaitu speed reading, skim reading. Di sini yang pertama kali kita gunakan. Kalau kita bisa baca cepat sebelum audionya dimulai,
kita sudah bisa prediksi informasi apa yang harus kita cari di dalam audio tersebut. Bahkan jika bacaan kita itu lebih cepat lagi dan akurat, pilihan jawaban A, B, dan C-nya juga bisa kita summarize, sudah juga bisa kita label duluan sebelum audionya itu dimulai. Sehingga tidak ada yang namanya itu keteteran saat lagi baca soal dan pilihan jawabannya. Gitu. Informasi matching, information matching atau soal-soal matching biasanya em, identik dengan multiple choices. Orang sering samakan dengan multiple choices, padahal nggak sama sama sekali. Karena kalau kita di matching, ibaratnya mata kita tuh terbagi jadi dua. Satu mata ke soal, satu mata ke em, kumpulan jawaban yang harus kita match nantinya di soal. Nah, nanti bakal aku tunjukin contoh soal matching itu seperti apa dan gimana, what is the best approach to answer these types of questions. Selanjutnya, ada map, plan, diagram, labeling. Tugas kita untuk melabel informasi berdasarkan map, plan, dan diagram biasanya ada di part 2 kalau nggak salah. Ini part 2 di soal nomor 16 sampai 20 kalau nggak salah aku. Terus ada form, note, table, flowchart, summary, completion. Ini biasanya paling sering ada di part 4, di section 4. Dan terakhir itu ada sentence completion. Jadi, as you can see, ada pattern yang repetitif di sini. Oke, sorry. Ada pattern yang repetitif nih. Pertama ada multiple choices, matching, labeling, dan ada completion. Jadi itu saja yang sebenarnya perlu kita ingat dan ketahui. Nah, untuk cara ngerjain soalnya, semuanya lumayan quite straightforward. Kalau kita ketemu soal-soal seperti multiple choices, um, semua jenis soal pada dasarnya ya, kita harus baca secepat mungkin, kita summarize soalnya secepat mungkin, agar kita bisa prediksi informasi apa yang harus kita dengar nanti ya. Ada beberapa catatan lebih untuk beberapa soal, contohnya seperti soal-soal di matching gitu ya. Soal-soal di matching ini kita nggak bisa mengandalkan kemampuan kita um, mendengar audio dan langsung jawab. Karena biasanya kita tend to lose focus during this types of questions. Jadi saran aku sebenarnya try not to answer on the spot. Jangan langsung jawab di saat itu juga kalau lagi ngerjain soal-soal matching. Yang lebih baik itu sebenarnya adalah take general notes dan fokus on the listening. Fokus ke konteksnya. Nah, hal ini karena kalau kita terlalu fokus menjawab soalnya on the spot, tidak ada nyatet sama sekali, hilang tuh, hilang semua informasi yang kita perlukan. Jadi ya lumayan ribet, lumayan berat. Nah, untuk soal-soal seperti map, plan diagram, labeling, atau bahkan summary completion, itu punya strategi yang kurang lebih merupakan gabungan dari keduanya. Gabungan dari multiple choices dan matching. Pertama, kalau labeling. Skim through the picture before the audio, sama seperti skim reading ya. Di multiple choices, kita skim read before the audio starts, and then identify the aim of the picture and carefully identify any distractors. Kita temukan dulu tujuan dari gambarnya, tujuan dari diagram, tujuan dari plannya itu semuanya apa. Oke? Kalau kita sudah tahu tujuannya, kita nggak bakal salah kaprah. Karena kalau begitu kita sudah salah kaprah, otomatis jawaban kita bakal salah. Aku gak bohong, ini otomatis pasti salah, kecuali hoki banget gitu. Nah, untuk form completion, kita harus benar-benar cepat dalam mengidentifikasi specific information sebelum audionya mulai. Dan ini lumayan gampang sebenarnya. Um, you rarely need to take notes of anything during note completion. Kita jarang perlu nyatet apa-apa kalau di note completion. Tapi untuk sentence completion kadang agak lebih tricky, makanya aku pisahin, nggak aku gabungin. Karena kalau di sentence completion, kita benar-benar harus cek grammar. Sometimes there are words that sound similar, like develop and developed. See, maybe some of you guys do not notice the difference. Jadi develop verb satu berkembang, sedangkan developed gitu ya, verb 2 di past tense. Dan itu biasanya tidak kedengaran sama sekali perbedaannya, sehingga saat kita jawab soal yang kita dengar, kita jawabnya malah verb satu misalnya. Nah, itu salah. Jadi kita harus cek banget konteks soal dan konteks waktu informasinya juga. Kalau misalnya bisa diidentifikasi saat lagi listing, itu jauh lebih baik lagi sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang kita akan belajar strategi yang lebih umum lagi, yaitu
strategi sebelum listening. Jadi ini sudah aku sentuh sebelumnya saat lagi baca jenis-jenis soalnya, tapi of course, maybe a little bit hard to digest, agak lebih susah dipahami gitu ya. Karena, oh campur-campur semua nih, aku lebih berfokus menjelaskan variatif soalnya gitu ya. Nah, untuk beberapa um, untuk beberapa informasi yang kamu temukan di YouTube atau bahkan di Google gitu ya, mereka pasti ngajarin soal itu per jenis soal. Cuma untuk beberapa orang, dan aku juga udah ngetes ini di banyak student gitu ya, untuk beberapa orang, mereka tuh nggak cocok kalau belajarnya tuh per jenis-jenis soal karena they end up overwhelmed, they end up becoming overwhelmed by the amount of strategy that they need to memorize. Mereka jadi kayak tertekan banget dengan banyaknya informasi atau banyaknya strategi yang harus dihafalin. Jadi solusi aku untuk student seperti itu adalah seperti ini. Kita bagi menjadi dua section. Before listening and during listening. Jadi kalau before listening, di setiap listening section itu kan pasti ada jeda sekitar 30 detik antara audionya. Di saat itu kita melakukan dua hal, yaitu identifikasi jenis pertanyaan dan summarize the question. Langsung kita coba rangkum pertanyaan-pertanyaannya. Contoh misalnya ya di soal di sebelah kanan ini, transport survey. Kalau kita identify question type-nya dulu nih, kita sudah tahu bahwa ini adalah node completion. Kalaupun kita nggak tahu apakah ini namanya diagramnya, apakah ini flowchart-nya, misalnya gitu. Kita tahu tugas kita adalah melengkapi sebuah catatan. Oke? Kita disuruh melengkapi sesuatu nih. Nah, jadi yang kita identifikasi, yang kita summarize adalah informasi-informasi berikut. Contoh, nomor satu, postcode. Kita bakal disuruh cari postcode. Kalau postcode, um, immediately it means numbers. Oke, udah otomatis pasti cari angka. Jadi itu yang kita fokusin nih. Kita cari nanti audio mana yang membahas, di bagian audio tersebut, bagian mananya yang sedang membahas angka. Terus, bagian kedua, date of bus journey. Kalau kita identifikasi ini, kira-kira apa ya? Apakah jawabannya akan sebuah angka? Apakah jawabannya sebuah um, kata-kata misalnya? Of course, sebuah angka juga. Cuman, remember, because it is a date, gitu ya, karena ini sebuah tanggal, kita nggak cuman tulisin tanggal. Karena kalau kita cuman misalnya 17 nih, emang orang tahu itu tanggal 17 apa, bulan apa, ya kan? This is not a date aja, walaupun tulisannya cuma date of bus journey gitu ya. Kita diperbolehkan untuk nulis lebih dari satu kata di sini apabila satunya lagi itu merupakan angka. Nih, ini maksud aku kenapa baca instruction itu penting. Most students, beberapa students menjawabnya itu justru cuman angka saja seperti ini. Nah, although technically correct, di audionya memang nyebutin 17 misalnya, jawaban ini akan tetap dianggap salah. Karena kalau kita lihat-lihat lagi, ini nggak bisa kita pakai sebagai catatan normal, ya nggak? Kalau misalnya kamu ketemu catatan tentang survei, transportasi, terus kamu lihat tanggalnya 17, 17 apa gitu kan? Masa kamu harus meraba-raba sendiri 17 Januari gitu. Tidak ada tanda-tanda kalau ini sedang ada di bulan apa lagi. Sehingga catatannya gagal dong, ya kan? So that's why it is important to read the instructions and to summarize the questions and to stay on the logic juga. Oke, kita harus stay juga in real life. Kita harus juga cek bahwa oh, kalau ini lagi nyatet informasi tanggal gitu ya, of course orang-orang tuh maunya tanggal dan bulan gitu. Nah, jadi itu dia yang harus kita lakukan before listening to the audio, sebelum audionya diputar. Identify the question types and summarize the questions. Kalau misalnya nggak bisa um, nge-summarize secara mental gitu ya, bisa juga dicatat atau bahkan ya cuman highlight aja. Untuk soal-soal CBT, untuk soal-soal IELTS CBT atau computer based test itu bisa dilakukan dengan double click on the notes atau on the question sheet. Dan aku bakal tunjukin caranya gimana nanti di Loom platform. Nah, setelah kita melewati fase before listening, sekarang kita masuk ke fase during listening nih. Kalau during listening, artinya kamu sudah mulai dengar audionya. Biasanya ada dua skenario. Pertama, kamu berhasil nge-summarize atau merangkum pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yang kedua, kamu gagal nge-summarize informasi-informasi atau soal-soalnya.
Jadi kalau misalnya kamu berhasil nge-summarize, it's much easier to be done. Lebih gampang ngerjainnya. Tapi kalau gagal gimana? Nah, kalau gagal kita harus take notes. You have no other choice. Taking notes itu ada dua jenis caranya. Taking full notes atau taking partial notes. Kalau partial notes itu biasanya kita cuma nyatet di bagian sini aja, di soal-soal multiple choices biasanya, dan cuma 1, 2, 3 kata. Kalau kita take full notes, biasanya kita pakai um, daerah yang kosong kalau misalnya di paper based test ya. Kalau di computer based test kita bisa di catatan komputernya langsung aja di situ dan kita langsung catat apa-apa aja yang mereka bahas mengenai variabel ini misalnya. Saat dia lagi ngebahas fundraising apa-apa aja. Oh, dia ada ngejawab tentang A, B, terus ada C lagi. Nah, itu catat aja di sini. Oke? Saat kita diberikan waktu untuk ngecek jawaban kita benar atau enggak, which is going to be consistent throughout every listening test yang akan selalu diberikan mereka di setiap listening test, um, kita bisa ngecek, kita bisa baru pilih jawaban yang tepat di situ. Oke? Nah, kemarin by the way teman-teman kan sudah diberikan kesempatan untuk lihat soal-soal ini ya. Dan ini adalah soal yang sama yang teman-teman kerjakan kemarin. Jadi kita bakal balik lagi ke soal-soal tersebut dan cek juga jawaban-jawabannya. Dan kita bakal cek juga kenapa bisa salah dan kenapa bisa benar. Gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Sebelum listening kita summarize the questions quickly. Dan during listening, saat lagi listening gitu ya. Kita take notes strategically. Biasanya ini penting banget. Oke, siapa coret-coret tuh? Biasanya ini bakal penting banget untuk soal-soal seperti multiple choices dan matching questions. Gitu. Oke, parafrase. Dan ini harus di address juga. Karena banyak sekali students yang WHV yang aku temukan kemarin itu, students yang WHV yang skill bahasa Inggrisnya itu mentok di sekitaran 40-an gitu ya, punya tendensi untuk milih jawaban yang kosakatanya itu ada di soal dan ada juga di audio. Sehingga yang terjadi adalah mereka berfokus pada kata-kata bukannya makna. Nah, ingat kalau kita lagi menjawab soal-soal listening atau bahkan reading gitu ya, fokus pertama kita tetap makna, bukan kata-kata. Karena kalau fokus kita ke kata, mereka tuh pada dasarnya adalah distraktor. Mereka memang sengaja disebutin persis sama seperti audio, tapi tujuannya untuk mendistraksi kita, untuk mastiin kita bakal jawab jawaban yang salah. Gitu. Nah, untuk lihat gimana cara parafrasenya itu terlihat, kita coba lihat soal nomor 21 dulu. So, ya ini nggak bakal um, kelihatan detail ya. Aku nggak bakal putar audio dari awal. Kita cuma bakal ngambil pecahan dari jawaban dari soal tersebut. So, kalau kita summarize soalnya, kira-kira apa yang harus kita cari di sini? Apa yang bisa kita highlight? Pertama, what problem? Masalah apa yang dimiliki oleh Chantal? By the way, ada yang bisa identifikasi nggak Chantal itu nama laki-laki atau perempuan? Nggak ada? Nah, kalau misalnya nggak ada gitu ya, biasanya nggak apa-apa. Karena mereka pasti nyebutin nama masing-masing speakernya di awal-awal. Bisa saja di awal-awal speaking mereka manggil kayak, Hai Chantal, dan suaranya laki-laki. Oh, artinya yang suara laki-laki itu bukan Chantal. Dan ingat cuma ada dua orang. The rest is just elimination. Dengan cara eliminasi aja kamu sudah tahu siapa Chantal dan siapa satunya lagi. Gitu ya. Nah, kedua yang bisa kita highlight adalah at the start of the talk. Pada awal pembahasan. Jadi bisa saja ada informasi yang di tengah-tengah discussion, ada juga yang berada di akhir discussion. Oke? Jika soalnya seperti ini, maka yang kita fokuskan adalah the start of the talk. Gitu. Jadi di awal-awal banget. Dan karena memang soal nomor 21, biasanya ya ini memang soal pertama. Soal yang paling pertama kali kita kerjakan. Gitu. Dan ini pasti dekat banget dengan audio pertama yang kita dengar. Nah, sekarang kita sudah summarize the question, kita udah predict the answer gitu ya. Mari coba kita dengar gimana cara soal di dalam listing IELTS itu um, ngejawab soal ini, oke? Gimana caranya audionya terbentuk dan terlihat di dalam soal. Oke, gimana cara ngekliknya nih? Oke. Hi, Chantal. What did you think of the talk then? Hi, Hugo.
I thought it was good once I'd moved seats. Oh, were the people beside you chatting or something? Oh, sorry, ketekan. Maaf ya, ulangi lagi. Hi, Chantal. What did you think of the talk then? Hi, Hugo. I thought it was good once I'd moved seats. Oh, were the people beside you chatting or something? It wasn't that. I went early so that I'd get a seat and not have to stand. But then this guy sat right in front of me, and he was so tall. It's hard to see through people's heads, isn't it? Impossible. Anyway, to answer your question, I thought it was really interesting, especially what the speaker said about the job market. Me too. Oke, terlihat sangat panjang, ya kan? Padahal di sini sudah terjawab soal jawabannya. Yaitu ada yang bisa bantu, maybe by answering it through the chat box. Ada yang bisa jawab. Apa sih masalah yang dimiliki Chantal di awal-awal pembicaraan, di awal-awal seminar mereka? Aku hitung 5, 4, 3, 2. Oke, ada satu orang. A. Her view of the speaker was flawed. Nah, benar nih. Jadi kalau kita fokus ke meaning, kita bakal dapat jawaban yang ini. Kalau kita fokusnya ke kata-kata, mungkin yang kita tangkap justru the students next to her were talking. Karena ini yang disebut sama temennya tadi. Apa yang disebut sama Hugo tadi. Kata Hugo, oh kenapa? Apakah karena orang di sebelah kamu ngomongnya berisik katanya kan? Nah, ternyata bukan. Dan the way Chantal explained that her view was blocked gitu ya, she mentioned none of this word. Gak ada kata block, gak ada kata the speaker-nya the block gitu ya. She only mentioned that there's someone that is tall in front of her, and it distracts her. And not only that, she also mentioned that it was fun, it was good when I moved my seat katanya. Bagus pas aku udah pindah tempat itu. Jadi ya yang membuat Chantal punya masalah di sini adalah orang yang di depannya terlalu tinggi gitu. Oh wait. Jadi kunci yang harus kita tangkap di sini adalah saat kita lagi listening soal-soal IELTS, jangan fokus ke kata-kata. Kita fokus ke makna. Kita fokus ke parafrasenya. Dan jangan dibawa pusing gitu ya parafrase itu apa gitu. So the best way to practice this sebenarnya adalah by listening to a very long audio. Kalau aku seperti itu dulu. Aku dengarnya podcast, aku coba dengar radio atau bahkan interview of my favorite celebrities, dan pastikan juga bahwa audio podcast atau interview yang kita tonton yang kita suka itu tidak menggunakan bahasa yang terlalu ribet. Karena student aku pernah nih, dia levelnya WHV, sayangnya banget gitu ya, selebritinya tuh Adele. Dan dia nonton interviewnya Adele, ya bayangin aja Adele dengan logatnya seperti apa gitu ya. Dan nanti pulang coba silakan yang belum nggak tahu, lihat cara Adele ngomong gimana. Itu IELTS level 9 pun pasti masih bingung tuh, yakin aku. Nah, sehingga nanti ingat aja, parafrase itu penting, tapi cara latihnya tidak seteknikal itu ya. Dia lebih mengarah ke keterbiasaan kita saat listening secara umum. Nah, now we can move on to the listening scoring. Gimana cara scoring IELTS listening itu bekerja? So, IELTS listening itu tidak seperti soal kita saat di SD gitu ya, atau di SMP, kalau misalnya betul 7, dapatnya 7 gitu ya, salah 3 dapat 70, nggak kayak gitu. Dia menggunakan skala. Jadi skalanya terlihat seperti ini. Dan kalau misalnya kita dapat 35 atau 36, kita dapatnya band 8. Nah, karena penilaiannya menggunakan band, tidak menggunakan angka desimal gitu ya, kayak 756, kayak TOEFL gitu kan pakai angka yang ratusan gitu ya. Atau bahkan kayak di PTE misalnya, itu menggunakan angka yang puluhan, lusinan gitu. Nah, kalau di IELTS nilainya itu cuman angka 8 misalnya ya, dan koma 5-nya aja. Jadi selalu ada perbedaan 5 itu. Sehingga kalau misalnya kita berada di antara 60 dan 6,5 misalnya, itu 6 dan 6,5 itu bakal dibulatin lagi. Dilihat dari bulatan paling dekat. Jadi kita bisa dapat 6,5 kalau kita dapat itu sebenarnya
6,444999 gitu. Dekat banget untuk jadi 6,5. Tuh ya. Nah, untuk penjelasan tentang band tersebut, dan aku mulainya dari 5, karena kalau misalnya di bawah 5 itu biasanya cuman um, y- kamu bisa dengerin audio yang berbahasa Inggris dan bisa nangkep paham sedikit, tapi nggak secara detail gitu ya. Karena biasanya kalau dari 5 itu udah termasuk sebagai modest user. Nah, mereka punya partial command of English and can deal with overall meaning. Mereka paham makna secara umum. Nah, cuman errornya banyak, sering banget melakukan error. Biasanya karena listeningnya belum cepat, belum cekatan, jadi walaupun dia paham, kadang dia masih harus bekerja keras banget untuk memahami satu audio. Nah, ini konsisten banget. Semakin tinggi skornya, semakin tinggi kemampuan kamu dalam memahami English in general gitu ya. Dan ini bakal terlihat juga di bagian 9. Kalau 9 itu last boss-nya gitu ya, last boss IELTS. Kita bisa sebut juga sebagai mythic glory-nya IELTS gitu. Mereka punya complete command in the English language. Dan tidak hanya itu, mereka juga accurate, highly flexible, appropriate, fluent with full understanding. Dan ini yang sebenarnya agak lumayan sulit ditangkap karena kalau kita mau dapat 9 tuh, nih, margin of error-nya cuma satu. Ya kan, 39 dan 40. Kita nggak boleh ada salah sama sekali. Satu aja maksimal. Kalau kita lihat di bawah, margin of error-nya lumayan besar nih. 23 sampai 25. Oh, ada 2. 18 ke 22. Ada 4, ya kan? 16 dan 17. Oke, cuma balik lagi cuma ada 1. Gitu. Nah, sekarang kita sudah lihat strategi, kita sudah tahu cara kerja scoring IELTS listening. Gimana caranya kita ngerjain IELTS listening secara real? Untuk itu, aku akan tunjukin platform Lume yang akan kita gunakan sebagai um, latihan soal bersama-sama. Sebentar ya. Oke, ada yang bisa confirm? Udah kelihatan semua soalnya? Lah, login lagi. Oke, sorry, bentar ya. Oke, wait. Oke, udah kelihatan ya. So, ini pertanyaan yang sama. Dan teman-teman pasti sudah ngerjainnya juga ya di rumah. Kalau misalnya udah, coba bisa diverifikasi atau bisa dibandingin aja gimana cara ngerjainnya dengan sebelum lihat webinar ini sama sesudah lihat webinar ini. Jadi, ada yang masih ingat apa yang harus kita lakukan pertama kali saat lihat soal listening? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Hal pertama yang harus kita kerjakan atau yang harus kita lakukan di soal listening adalah take notes immediately. Oke? Take notes, sorry, summarize immediately. Jadi kalau kita lihat di sini postcode, artinya kita disuruh cari angka. Date, angka juga. Reason for trip, reason. Ini yang bisa kita highlight nih. Jadi kita harus mencari alasan. Terus selanjutnya ada travel by bus because of the cost. Nah, harga sesuatu itu terlalu tinggi katanya di sini. Jadi mungkin parafrase yang bisa kita ekspektasikan adalah, oh dia ada bilang sesuatu expensive, sesuatu itu enggak. Oh belum aku putar, audionya belum aku putar, atau suara aku yang nggak kedengaran. Suara aku kedengaran kan? Oke. Nah audionya belum aku putar ya, santai aja. Nah di soal nomor 4 kita bakal cari sesuatu yang mahal, dan di soal nomor 5 kita akan mencari sesuatu yang berhubungan dengan jalan. Jadi ini bakal berhubungan dengan sebuah lokasi nih pastinya. Oke.
Nah, coba teman-teman, silakan siapin catatannya, atau kalau misalnya udah yakin dengan jawabannya kemarin, silakan lihat aja gimana cara kita jawab soal-soal seperti ini. Oke? Aku mulai dalam 3, 2, 1. IELTS 18, published by Cambridge University Press and Assessment, 2023. This recording is copyright. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1 ya. Part 1. You will hear an interview with a woman who is doing a survey on transport. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Nah, di saat seperti ini kita langsung baca aja nomor 1 sampai 5. Kita prediksi soal-soalnya. Ini aku cepetin aja ya. Karena ini cuma eksibisi aja. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Excuse me, would you mind if I asked you some questions? We're doing a survey on transport. Yes, that's okay. First of all, can I take your name? Yes, it's Sadie Jones. Thanks very much. And could I have your date of birth? Just the year will do, actually. Is that all right? Yes, that's fine. It's 1991. So, next, your postcode, please. Oke, so far saat kita lihat di sini, informasinya itu linear ya. Pertama, Sadie Jones disebutin sama speaker keduanya. Terus tanyain tahun lahirnya, 1991. Dijawab juga sama the speakernya. Dan terakhir, yang kita dengar sebelum aku pause, and next your postcode. Di sinilah kita langsung siap-siap nulis nih. Nah, coba teman-teman, coba catat postcode yang akan dibacain sama dia dan coba kirimin ke chat box di sini. Apakah benar semua? Oke, aku putar dalam 3, 2, 1. It's DW30 7YZ. Great, thanks. Oke, ada yang dapat? Dan lihat dia cuma muternya sekali aja. DW37YZ. Oke, thank you Kak Sal. Then that's right. DW37YZ. Oke, ada yang kebalik nih. W atau YZ. Ada yang jawabnya WZ. DW37YZ. Jawaban yang tepat adalah YZ, bukan WZ. Oke? Nah, selanjutnya coba kita dengar lagi gimana cara dia jelasin bagian traveling by bus. Nah, ini juga fun fact bagi teman-teman yang dapat soal note completion. Kita bisa summarize by section. Di sini kita summarize melihat, oh ini traveling by bus. Artinya kita harus cari konotasi atau konteks yang menunjukkan bahwa mereka lagi bahas bepergian menggunakan bis. Nah, begitu kita dengar itu, dan kita masih di soal ini misalnya, saran aku adalah tinggalin aja. Kalau kita masih di soal nomor 1, masih ketinggalan kayak, diulangin lagi ya angkanya ya gitu. Terus tiba-tiba dia udah ngebahas bus nih, which means mereka udah di sini. Nah, tinggalin aja. Oke, kita langsung pindah ke soal selanjutnya. Karena artinya dari mending kita kehilangan satu jawaban aja daripada kehilangan dua-duanya. Kayak gitu ya. So, we need to cut our losses in here. Jadi kayak invest juga gitu ya. Nah, aku lanjutin lagi ya. 3, 2, 1. Is that in Wells? No, it's actually in Harborne. Wells isn't far from there, though. I really like that area. My grandmother lived there when I was a kid. Yes, it is nice. Right, so now I want to ask you some questions about how you travelled here today. Did you use public transport? Yes, I came by bus. Okay, and that was today. It's the 24th of April, isn't it? Isn't it the 25th?
No, actually, you're right. And what was the reason for your trip today? I can see you've got some shopping with you. Yes, I did some shopping, but the main reason I came here was to go to the dentist. That's not much fun. Hope it was nothing serious. No, it was just a checkup. It's fine. Good. Do you normally travel by bus into the city centre? Yes, I stopped driving in ages ago because parking was so difficult to find, and it costs so much. I see. The bus is much more convenient too. It only takes about 30 minutes. That's good. So where did you start your journey? At the bus stop on Claxby Street. Is that CLAXBY? That's right. Oke, itu dia soal nomor 2 sampai 5. As you notice, kalau nggak aku berhentiin agak lebih susah mungkin ya untuk beberapa orang, tapi kalau misalnya enggak, congrats, it means that you guys are at least 5 or 6 levelnya. Oke. Now, kalau nomor 2, notice tadi ada sedikit kejanggalan ya, ada yang sedikit aneh di mereka. Tanggalnya berapa sih? Tanggal berapa sih? Ada yang bisa bantu aku? Ada 2 angka tuh disebutin sama mereka tuh. 5, 4, 3. Oke, tanggal 24 dan tanggal 25, Miss Mona Lisa. Betul. Mr. Jaka, 24 April katanya. Ada yang 27 juga. Nah, jadi angka-angka yang disebutin sama mereka itu kan ada 2 ya. Tapi yang mana kira-kira yang tepat? Apakah 24 atau 25? Karena mereka nyebutin dua-duanya nih. Anyone? 24. Oke. The reason is because pertama disebutin sama speakernya ini yang lagi survei as today ya, hari ini ya katanya it's 24th of April. Terus si mbaknya ini bilang, isn't it 25th? Bukannya 25 ya? Oh no, you're right. Nah gitu. Oh enggak, kamu benar katanya. Disitulah kita harus pahami makna. Kalau kita cuma fokus ke kata-kata, kita pasti fokusnya ke angka terakhir yang diucapin sama dia, yaitu 25. Nah, terus jawabnya gimana? Because you can answer one word and or a number, you should answer it by writing down 24 April. 24 April. Nggak boleh 24 aja. Nggak boleh cuman April saja. Karena dia mintanya date, tanggal. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan mungkin dari beberapa teman yang nanyanya apakah harus 24th of April misalnya. Atau boleh nggak kayak gini? Ini juga boleh. Karena 24th masih merupakan angka. Walaupun angkanya sekarang bukan jumlah gitu ya, tapi merupakan posisi. Fourth. Nah, kalau April, apakah harus besar semua? Nah, ini lumayan membingungkan bagi banyak orang ya. Jadi, the safest way actually is to just write it down in capital sebenarnya. Tapi kalau misalnya nulisnya normal kayak gini, itu juga nggak apa-apa. Atau bahkan huruf kecil semua. Karena nggak mempengaruhi nilai. Oke? Tapi jangan juga nulisnya seperti ini ya. Kayak nah, gitu. Itu spellingnya udah salah hitungannya. Walaupun pakai I misalnya, I-nya besar, L-nya kecil gitu. This is technically April gitu ya, tapi jangan juga tulis seperti ini. Oke? Nah, jadi jawaban nomor 2 adalah 24th of April. Nomor 3, visit to the dentist. I think this one is easy. Jangan tulis the dentist lagi, karena kalau kita lihat sudah ada the-nya. Jadi kalau kita tambahin the dentist, ini bakal dianggap salah. Although technically true, walaupun benar, walaupun kita paham. Karena permintaan soalnya minta kita cuma jawab one word. Oke, nggak boleh lebih. Jadi cuma one word aja. Gitu. Nah, number 4. Travel by bus because the cost of blah 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 is too high. Something is expensive in here. Jadi alasannya pertama tadi ada dia nyebutin parking. Tapi katanya parking is too difficult to find. Susah ditemukan. Nah, apakah artinya jawabannya bukan parking? Tidak. Kalau kita fokus lagi ya. Parking is too difficult to find and it costs a lot. Nah, jadi ini mahal juga katanya. So, yeah, the answer is parking. Number 5, however, ada yang dapat gak tadi nomor 5? Karena kalau kita dengar-dengar lagi, jawabannya itu di spelling sama dia.
collects B. Is it with a Y or with double E? With a Y. Yes, betul. Jadi collects B. Jadi untuk beberapa soal sebenarnya ada yang bakal diulangi sampai 2 kali. Ada yang spellingnya itu sampai 2 kali. Tapi ada juga yang ada juga yang cuma sekali seperti ini. Jadi saran aku, kalau misalnya dengar apapun yang lagi di spelling sama mereka, catat aja dimanapun. Kalau misalnya lagi di test center, kalian bakal diberikan sebuah logon details atau logon sheet, yaitu kertas untuk login gitu ya, berisikan data-data password dan ID kita, yang udah kayak di warnet gitu ibaratnya ya. Nah, kertas itu boleh kita coret-coret. Jadi kalau udah ketemu ada spelling atau nyebutin angka dimanapun, catat aja di situ, dan kita bisa pikirin nanti itu tuh jawaban nomor berapa. Oke? Nah, itu dia soal nomor 1 sampai 5. Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu dari 6 sampai 10. And this time, let's do it by yourself, guys. Kita lihat dan aku bakal tunjukin jawabannya apa-apa aja. Oke? Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Aku speed up ya. Now listen and answer questions 6 to 10. And how satisfied with the service are you? Do you have any complaints? Well, as I said, it's very convenient and quick when it's on time. But this morning it was late. Only about 10 minutes, but still. Yes, I understand that's annoying. And what about the timetable? Do you have any comments about that? I suppose I mainly use the bus during the day, but any time I've been in town in the evening, for dinner or at the cinema, I've noticed you have to wait a long time for a bus. There aren't that many. OK, thanks. So now I'd like to ask you about your car use. Well, I have got a car, but I don't use it that often. Mainly just to go to the supermarket. But that's about it, really. My husband uses it at the weekends to go to the golf club. And what about a bicycle? I don't actually have one at the moment. What about the city bikes you can rent? Do you ever use those? No, I'm not keen on cycling there because of all the pollution. But I would like to get a bike. It would be good to use it to get to work. So why haven't you got one now? Well, I live in a flat on the 2nd floor, and it doesn't have any storage. So we'd have to leave it in the hall outside the flat. I see. OK, well, I think that's all we need from you today, Sadie. Nah, jadi nomor 6 sampai 10, as we notice, tidak se-straightforward sebelumnya. Dia nggak nyebutin kayak dia nggak nyebutin kayak get on bus at bla 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 street. Nggak ada disebutin seperti itu lagi, tapi udah langsung fokus ke makna. For example, ada 2 komplain yang dimiliki oleh Mbak ini nih. Komplain pertama berhubungan dengan bisnya yang pertama late, betul. Misal, and then yang kedua frequency of buses in the frequency of the buses. What does it mean? Apa maksudnya frekuensi busnya? Emang radio gitu? Radio bisnya kah? 10 minutes? Kalau kita in the 10 minutes, in the evening, okay. So the correct answer is the in the evening. Jawaban yang benar adalah in the evening. Nomor 6 udah betul, jawabannya late. Nah, apa sih maksud dari frequency of buses in the evening di sini maksudnya? Frekuensi di sini maksudnya adalah seberapa sering busnya itu berlalu lalang di waktu tertentu. Dan komplain dia itu jelas tadi kan saat dia di malam hari gitu ya, bisnya tuh agak jarang munculnya, kayak 10 menit aja gitu sekali-sekali. Which is long artinya untuk dia. Nah, selanjutnya dia pergi kemana? Oke, ini lumayan gampang ya, supermarket. Because when you see goes to the blah blah blah, it immediately checks out. Oh, ini it immediately can be labeled out as location. Ini bisa kita label sebagai lokasi nih. Udah pasti lokasi. Jadi lokasi yang kita dengar tadi adalah supermarket. Nah, nomor 9, nomor 10. Nomor 9 ini jawabannya pollution.
Cuman hati-hati ya, pollution L-nya ada 2. Jadi ada yang job pollution itu cuma 1 L. Hati-hati. Kalau misalnya kita cuma jawab 1 L, spellingnya salah, dan otomatis jawabannya juga salah. Dan nomor terakhir, nomor 10, jawabannya adalah tepat sekali, storage. Ada yang pernah nanya ke aku, kalau misalnya kita jawabnya tuh bukan storage, kalau kita jawabnya room, there's a lack of room, which by meaning tuh sama aja ya kan? Kalau secara makna sih benar gitu. Tapi apakah secara jawaban benar? Ternyata tidak. So the best answer that you can do in IELTS reading and listening adalah mastiin jawaban kamu sesuai dengan sumber audio atau sumber tulisan yang kita baca. Begitu. Nah, supaya kita sama-sama cek ya skornya. Oke, nomor 1 salah nih karena aku nggak tulis. Oh, the dentist. Nah, kalau di dalam Loom, di dalam aplikasi Loom, jawabannya bakal ditunjukin di sebelah seperti ini. Tuh. Jika kita salah, langsung disalahin seperti ini dan ditunjukin jawaban benarnya. Nah, dan tadi aku juga jelasin bahwa kita bisa nyatet di sini. Cara nyatetnya seperti ini. Kita klik 2 kali dan bakal ada pilihan notes and highlight. Kalau kita klik notes, kita bakal dapat kesempatan untuk nyatet di sini. Gitu. Dan biasanya itu applicable on the question itself. Kalau di Loom, seperti ini, kalau misalnya dia merupakan bentuk foto gitu ya, nah ini belum bisa, karena dia masih berbentuk foto. Tapi kalau di soal asli, kita nggak bakal jawab di halaman yang berbeda, kita langsung jawab di sini. Jadi langsung ke halaman soal gitu. Nah, so far, are there any question for the first part? Apakah ada pertanyaan kira-kira? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, masih ada waktu nggak kita lanjut ke part 2? Part 2 mungkin bakal sekitar 15 menit ya, aku pastiin lebih cepat dari sebelumnya. Aman ya? Oke, sekali ngabuburit juga nggak apa-apa. Oke, untuk part 2, kita bakal latihan ngejawab soal yang berbentuk monolog. Oke, quickly, kita langsung cek pertanyaan-pertanyaan dari nomor 11 sampai 15 dulu. Nomor 11 sampai 15, seperti yang kita lihat di sini, bisa kita summarize seperti ini. Nomor 11, why does the speaker apologize about the seats? Artinya alasan dia minta maaf. Nomor 2, complain on, sorry ini belum diganti, sorry ya. Nomor 12, what does the speaker say about the age of the volunteers? Berhubungan dengan umur. Jadi apa yang berhubungan dengan umur si volunteers-nya ini? Terus nomor 13, what does the speaker say about training? Apa yang dibahas mereka tentang training? Jadi yang bisa kita highlight adalah informasi-informasi berikut nih. Karena biasanya nyatet itu susah ya kalau di multiple choices, saran aku seperti ini aja, di highlight seperti ini, apologize. Terus age of the volunteers, biar kita ingat yang kita cari itu age-nya, umurnya yang kita cari. Terus about training, misalnya. Nah, nomor 14 dan 15, two issues. Ini multiple choices yang minta kita punya multiple answer. Which two issues does the speaker ask the audience to consider before they apply? Jadi konsiderasinya apa di situ. Nah, itu yang kita cari sama-sama. Oke, sini aku akan tunjukin di dalam aplikasi Loom-nya juga. Wait ya. Oke, ini dia. Bisa dilihat, teman-teman? Bisa. Oke. Nah, sekarang coba kita jawab sama-sama semua jawaban ini. Oke, terutama nomor 11 sampai 15. Untuk 16 dan 20 aku akan tunjukin bentuknya agak berbeda soalnya. Oke, starting the audio in 3, 2, 1. Part 2. You will hear a woman speaking to a group of people who are interested in becoming volunteers for an organisation called ACE. First, you have some time to look at questions 11 to 15.
Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Good evening, everyone. Let me start by welcoming you all to this talk and thanking you for taking the time to consider joining ACE Voluntary Organisation. ACE offers support to people and services in the local area, and we're now looking for more volunteers to help us do this. By the way, I hope you're all comfortable. We have brought in extra seats so that no one has to stand, but it does mean that the people at the back of the room may be a bit squashed. We'll only be here for about half an hour, so hopefully that's okay. One of the first questions we're often asked is how old you need to be to volunteer. Well, you can be as young as 16, or you can be 60 or over. It all depends on what type of voluntary work you want to do. Other considerations, such as reliability, are crucial in voluntary work, and age isn't related to these, in our experience. Another question we get asked relates to training. Well, there's plenty of that, and it's all face-to-face. What's more, training doesn't end when you start working for us. It takes place before, during, and after periods of work. Often it's run by other experienced volunteers, as managers tend to prefer to get on with other things. Now, I would ask you to consider a couple of important issues before you decide to apply for voluntary work. We don't worry about why you want to be a volunteer. People have many different reasons that range from getting work experience to just doing something they've always wanted to do. But it is critical that you have enough hours in the day for whatever role we agree is suitable for you. If being a volunteer becomes stressful, then it's best not to do it at all. You may think that your income is important, but we don't ask about that. It's up to you to decide if you can work without earning money. What we value is dedication. Some of our most loyal volunteers earn very little themselves, but still give their full energy to the work they do with us. Oke, jadi nomor satu, apa yang diminta maaf sama speakernya di sini? Apakah karena kursinya terlalu kecil? Apakah nggak cukup? Dan ternyata kalau kita lihat ya, kursinya cukup. Dia udah nambahin kursinya tuh. Dia nggak ada bilang kursinya itu nggak cukup. Justru kita udah tambahin kursi tambahan katanya. Nah, problemnya adalah DC, some of them are very close together. You might be squashed together, katanya. Nah, jadi karena dia menggunakan kata squash, dan kadang kita ada yang paham squash itu apa, dan juga nggak paham squash itu apa maksudnya ya, apakah lemon squash gitu. Dan kalau kita ingat-ingat lagi, lemon squash kayaknya juga sama kan, kita peras gitu. Jadi mereka di close together, sama juga. Nah, jadi itu maksud aku parafrase yang akan muncul di dalam soal-soal seperti multiple choices. Nah, by the way, kalau misalnya ada teman-teman yang merasa kayak, waduh, kalau multiple choices ini agak susah dijawab ya, karena mataku pertama ngelihat soal. Terus mataku satunya lagi lihat pilihan jawaban. Nyapa-nyapanya juga jawabannya. Nah, di sini letaknya kita take notes. Jadi cara take notes-nya di sini seperti ini. Misalnya, yang berhubungan dengan number 11 tadi, saat dia lagi ngebahas tentang stage. Kita tulis saja bahwa dia tadi ngomongin, squash together. Nah, seperti itu. Terus, tentang age of volunteers. Ada yang mau kita take notes tentang age of volunteers. The age of volunteers, dia ngebahas bahwa you can be as young as 16 and as old as 60, katanya. Even above. Jadi, apakah berhubungan? Umur itu apakah penting, katanya? Nah, the age of volunteer is less important than other factors. Young volunteers are less reliable. Nah, karena tadi ada nyebutin reliability, kadang ada juga yang jawabnya B nih. Oh, artinya young volunteers are less reliable than the older ones. Masalahnya dia nggak ada nyebutin itu. Yang mereka lihat adalah bukan umur, tapi reliability. Nah, jadi jawaban kita yang benar adalah A. Terus kenapa nggak C? Kan tadi dia nyebut ada yang umurnya 60 tahun. Kita lihat,
Di sini jawabannya bilangnya most, sebagian besar. Yang itu salah kan? Karena dia nggak bilang sebagian besar. Dia justru bilang beberapa. Some of them are 60 years old and above. Terus terakhir, about the training. About the training, ayo ada yang bisa bantu jawabnya apa? Apa yang diucapinnya tentang training tadi? Kalau kita catat tentang training gitu ya, kita bisa menangkap bahwa pertama, trainingnya itu akan dilakukan before, ya betul, face to face, artinya kita bisa catat sebagai offline gitu ya. Before, during, and after the volunteer gitu ya. And then it will not be conducted by manager, ternyata dia bilangnya it will be conducted by senior volunteers because the manager will tend to be busy with other things. Nah, tapi dia nggak bilang busy ya, dia nggak bilang sibuk, dia bilangnya tend to get on with other things. Mereka nggak bakal sempat nge-training kita katanya. Jadi jawaban yang tepat adalah continuous, dan itu diindikasikan dengan kata tadi. Before, during, and after the volunteer. Terakhir, 14 dan 15. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Dua hal apa yang harus kita konsiderasi sebelum apply? Pertama tadi katanya ada nyebut financial situation gitu ya, ada nyebutin finance, pada keuangan, tapi justru itu bukan pandangannya. Dia bilang malah some of you might think that income is important, but it's not katanya. Yang di value-nya benar-benar adalah you have to put the work hours in gitu. You have to put the hours in. Kita harus nunjukin waktu yang kita ada gitu ya. Kayak waktu yang kita miliki itu harus benar-benar ada di sana. Tidak hanya itu, dia juga ngomongin tentang dedication. Harus ada dedication dan harus ada waktu yang kita miliki. So, cuma ada dua yang bisa kita pilih di sini. Pertama, komitmen. Congrats untuk yang jawab B ya. Karena komitmen sama dengan dedication di sini. Their level of commitment. Terus waktu. Apa yang berhubungan dengan waktu nih? Apakah work experience? You have to put the hours in. Oh, bukan ini maksudnya ternyata. Tapi waktu yang bisa kita berikan. Bukan waktu yang sudah pernah kita miliki. So, it's availability. Ketersediaan kita. Oke? Nah, it's okay kalau ada yang jawabnya belum tepat, gak apa-apa. Karena ingat, kalau misalnya di listening itu, bukan cuma di listening ya. Di IELTS test itu dia ngetes skor 1 sampai 9. Jadi kalau ada soal-soal yang kita rasa kayak, kok ini impossible untuk aku jawab ya gitu. Nah, karena itu soal untuk orang-orang yang level 9, untuk orang-orang yang level 8. Seperti itu. Jadi memang pasti ada soal-soal yang tidak segampang itu kita temukan. Nah, so basically, when we're learning about IELTS, it's better to just improve our general English juga. Karena kalau general English kita naik, otomatis IELTS kita juga ikutan naik. Nah, tapi tidak memutar fakta bahwa IELTS itu juga penting dipelajari formatnya. Gitu. Nah, bagian terakhir nih. Habis ini kita udah pulang, buka puasa insya Allah. Nah, di bagian terakhir, as you can see, ini adalah matching information. Dan ini soal yang paling aku nggak suka juga, sama. Oke? So, bear with me, sama kita ya. Soal-soal seperti ini karena kamu harus baca dua hal di saat yang bersamaan. Pertama, soalnya. Nah, setelah itu, ini ketekan. Setelah itu, pilihannya. Jadi ada banyak banget nih yang harus kita fokus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di saat-saat seperti ini, saat-saat kita sadar kalau kayaknya aku nggak bisa fokus deh lihat fundraising apa-apa aja yang ada di sini gitu ya. Mau skim reading juga nggak bakal hafal dari A sampai K. Yang kita lakukan adalah note taking secara total. Nah, ini aku bakal tunjukin gimana cara kita note taking secara full. Oke? So this is what I call as full note taking. Kita putar audionya dalam 3, 2, 1. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Okay, speed it up. Now listen and answer questions 16 to 20. Okay, so let's take a look at some of the work areas that we need volunteers for and the sort of things that would help you in those.
You may wish simply to help us raise money. If you have the creativity to come up with an imaginative or novel way of fundraising, we'd be delighted, as standing in the local streets or shops with a collection box can be rather boring. One outdoor activity that we need volunteers for is litter collection, and for this, it's useful if you can walk for long periods, sometimes uphill. Some of our regular collectors are quite elderly, but very active and keen to protect the environment. If you enjoy working with children, we have 3 vacancies for what are called playmates. These volunteers help children learn about staying healthy through a range of out-of-school activities. You don't need to have children yourself, but it's good if you know something about nutrition and can give clear instructions. If that doesn't appeal to you, maybe you would be interested in helping out at our story club for disabled children, especially if you have done some acting. We put on 3 performances a year based on books they have read, and we're always looking for support with the theatrical side of this. The last area I'll mention today is first aid. Volunteers who join this group can end up teaching others in vulnerable groups who may be at risk of injury. Initially, though, your priority will be to take in a lot of information and not forget any important steps or details. Right, so does anyone have any questions for me about it? That is the end of part 2. You now Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai full note taking. Kalau full note taking artinya kita nyatet dari awal sampai terakhir. Kayak gitu. Nah, jadi as you notice, aku nggak fokus sama sekali ke A sampai G-nya. Karena, coba dengerin audionya, have 30 seconds to check your answers to part 2. kita punya 30 detik untuk ngecek jawaban. Nah, 30 detik itu kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk pilih jawaban yang sudah kita catat di sini. Nah, by the way, kalau misalnya bisa tadi nge-summarize dan baca cepat pilihan-pilihan jawaban di sini, sebaiknya lakukan itu. Oke, prioritas pertama tetap baca and summarize the question and predict it. Kalau misalnya nggak kekejar atau ngerasa kayak audionya aku nggak sempat nih baca ini sama sekali gitu ya, karena audionya juga cepat, kita lakukan note taking seperti ini. Jadi ini benar-benar kayak survival method, ini bukan winning method ya, ini survival method. Biar kita bisa mengurangi margin of error nantinya. Karena kalau kita lihat ya, coba sama-sama kita lihat catatan dan pilihan jawabannya. 16 kira-kira apa? Untuk fundraising. Dia mintanya kita harus harus punya creativity and know new ways to find money. Ternyata yang paling hubungan dengan itu adalah original and new ideas. B. Now, litter collection. Tadi dia jelasin bahwa we need to be able to walk long periods, sometimes uphill, gitu ya. Dan some of them are old, some of the volunteers are old but active. Artinya ini orang-orang kuat nih, kuat-kuat semua nih. Kita cari yang berhubungan dengan itu. Experience gak ada, parenting gak, understanding no, good memory G ternyata. A good level of fitness. Playmates. Playmates dan story club, hati-hati ya kalau kita nggak fokus bisa saja kecampur nih. Jadi kalau playmates itu harus bisa ngajar anak-anak untuk tetap sehat. Teaching children to stay healthy. Nah, untuk melakukan ini, we need to know about nutrition and be able to give a perfect instructions katanya. Nah, untuk ini artinya, kita cari aja yang paling mirip ya, yaitu an understanding of food and diet. D. By the way, ini kesalahpahaman kita sebagai orang Indonesia ya, dan aku salah paham juga selama beberapa tahun. Diet itu bukan gak makan artinya ya, tapi pola makan. By the way. Jadi jangan sampai salah paham saat ketemu kata diet, kok artinya gak makan ya nih anak gitu. Bukan, maksudnya pola makan. 19. Story club. Saat dia bahas story club, cuma 2 yang disebut sama dia, harus bisa acting, karena bakal main teater di sana. Artinya, apa nih kira-kira? Oke, Sal jawabnya experience on stage. A, betul. Karena experience on stage maksudnya adalah pengalaman di panggung. Dan terakhir, first aid. Taking many information and not forgetting steps. Artinya, a good memory. Loh, wait, kok ada 2 yang tersisa? Nah, karena memang sengaja dibiarin ada 2 pilihan lebih. Jadi kita fokus
memahami makna, bukan fokus tebak-tebakan. Tapi bukan arti kita nggak bisa tebak-tebakan ya di sini. Kalau misalnya sebagian besar jawaban sudah terpilih, ini bisa kita eliminasi. Misalnya kita nggak tahu yang biasanya itu yang sering aku temukan yang story club. Biasanya banyak yang nggak tahu story club. Gara-gara mereka nggak tahu stage itu maksudnya apa. Jadi yang tersisa kan udah B, G, D, F. Yang tersisa tinggal A, C, parenting skill, terus retail experience. Nah, satu-satunya paling dekat dengan informasi tentang story club cuma satu, experience on stage, karena ada hubungannya dengan teater. Yang lainnya terlalu jauh, parenting skill nggak terlalu sih kayaknya untuk jadi story club dan tidak disebutin juga. Dan kalau kita lihat retail experience juga sama. Ngapain kita tahu cara jualan retail gitu maksudnya. Oke, so that's how you answer the listening section of IELTS. Nah, by the way, kita masih ada 2 part lagi, part 3 dan part 4. But as you notice, part 3 dan part 4 itu sebenarnya mirip ya dengan part 1 dan part 2. Makanya nggak perlu aku tunjukin. Kita cuma belajar basicnya aja. Dan misalnya kalau teman-teman pingin coba latihan, banyak sekali sources yang bisa teman-teman pakai. Dan salah satunya adalah Loom platform yang bisa dipesan juga. Kalau bisa dipesan ya, kalau nggak salah, lewat kami di Bansa Foundation. Gitu. Dari aku sekian, terima kasih. Dan jika ada pertanyaan mungkin dan jika ada waktu mungkin bisa aku bantu jawab. All right, Sir Adib, thank you for your explanation and for your teaching. And okay, we go to Q&A session, guys. If you have some like 1 or 2 question, you may ask here. We still have a time for you guys. Special until we do iftar. So, anyone have a question? I'll wait for 10 seconds, I think. You may use your mic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah lapar nih. Oke, mungkin udah pada lapar ya. Udah waktu menunjukkan 5:16 juga. Jadi mungkin RISE yaitu Ramadan IELTS Session Listening dari Sir Adib by Bansa yang disponsori oleh Lume. Kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di minggu depan kita masih ada sesi writing dari Sir Denny. Jadi stay tune buat next session dan juga buat yang ketinggalan kita ada rekaman yang bakal kita upload di YouTube Bansa Foundation. Dari aku cukup sekian, mengatasnamakan Sir Adib juga dan Bansa Foundation buat teman-teman. Happy Iftar. Thank you guys.